Halo semua. Apakah kamu tahu bahwa pernah ada seorang Mesias Yahudi yang masuk Islam? Nah, pada video ini, kita akan membahas tentang seorang Mesias bernama Sabbatai Zevi yang hidup pada abad ke-17. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pada tahun 1626, di kota Smyrna yang pada waktu itu berada di dalam kekuasaan Ottoman, lahir seorang Yahudi yang bernama Sabbatai Zevi. Konon katanya, Sabbatai Zevi lahir pada saat perayaan Tisha B'Av, yang pada waktu itu jatuh pada tanggal 1 Agustus. Hari Raya Tisha B'Av adalah hari raya berkabung untuk memperingati berbagai bencana yang dialami oleh bangsa Yahudi, terutama memperingati kehancuran Bait Suci pertama oleh Babilonia dan Bait Suci kedua oleh Romawi. Di dalam bahasa Ibrani, Sabbatai artinya adalah planet Saturnus, dan ada yang menghubungkannya dengan kedatangan Mesias. Ayah Sabbatai bernama Mordekai. Dia adalah pedagang burung di daerah Morea, dan merupakan seorang Yahudi Romaniot. Yahudi Romaniot adalah keturunan Yahudi yang tinggal di daerah Yunani, dan berbahasa dialek Yunani, yang disebut Yevanik. Pada saat perang antara Turki dan Venesia, Smyrna menjadi pusat perdagangan, dan Mordekai menjadi distributor sebuah perusahaan dagang Inggris, di Smyrna. Di Smyrna, Mordekai menyuruh Sabbatai mempelajari Talmud dari seorang rabi yang bernama Joseph Eskapa. Sabbatai tidak tertarik dengan mata pelajaran hukum Yahudi yang disebut halakha. Tetapi, dia tertarik dengan mistisisme dan Kabbalah yang diajarkan oleh seorang rabi terkenal bernama Ishak Luria. Dia tertarik kepada ajaran Kabbalah praktis, seperti bertapa untuk berkomunikasi dengan Elohim dan para malaikat, meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan, dan melakukan berbagai macam mujizat. Oleh karena itu, dia membaca buku pegangan Kabbalah yang disebut Zohar, bertapa, dan melatih pemurnian yang disebut Tikkunim. Seperti pada zaman ini, pada zaman itu topik akhir zaman adalah topik hangat di kalangan Kristen. Terutama menjelang tahun 1666, banyak isu yang beredar tentang kedatangan Yesus kedua kalinya, dan akan terjadi kiamat. Di kalangan Yahudi, juga banyak prediksi tentang kedatangan Mesias seperti sekarang ini. Bedanya, pada zaman itu belum ada negara Israel yang merdeka. Jadi, mereka sangat mengharapkan Mesias yang akan mendirikan negara Israel. Beberapa orang rabi Yahudi bahkan meminta parlemen Inggris untuk mendukung pendirian negara Israel. Karena Mordekai bekerja sebagai agen perusahaan Inggris, tidak heran jika lingkungan Sabbatai mengetahui tentang isu mesianik dan akhir zaman ini. Sebagian Yahudi penganut Kabbalah membuat perhitungan berdasarkan buku Zohar, dan menyatakan bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu akan datang pada tahun 1648. Pada tahun 1648 itu, Sabbatai mulai mengumumkan kepada para pengikutnya di Smyrna bahwa dia adalah Mesias, penebus yang dinantikan. Untuk membuktikan hal ini, dia mulai melafalkan Tetragrammaton, melafalkan YHWH yang dilarang bagi penganut Yudaisme. Bagi para cendekiawan Kabbalah, tindakan ini sangat simbolis. Sabbatai juga mengklaim bahwa dia mendapat penglihatan tentang Tuhan dan bisa terbang. Tetapi, dia berkata kepada para pengikutnya bahwa dia tidak dapat melakukannya di depan umum karena mereka tidak cukup layak untuk menyaksikan pemandangan seperti itu. Dia pertama kali menyatakan diri sebagai Mesias kepada beberapa orang yang bernama Isaac Silvera, Moses Pinheiro, dan Joseph Ergas. Tetapi karena pada saat itu dia masih berusia 20 tahunan, dia tidak terlalu dianggap serius, karena masih dianggap anak muda. Namun, dia sangat diawasi oleh para rabi yang lebih tua, termasuk oleh gurunya, yang bernama Joseph Eskapa. Ketika Sabbatai Zevi dianggap sudah keterlaluan dan palsu, dia mendapatkan herem. Herem adalah dikeluarkan dari komunitas Yahudi, seperti dieskomunikasi di dalam gereja Katolik. Antara tahun 1651 sampai tahun 1654, Sabbatai dan para pengikutnya diusir dari Smyrna. Dia ke sana kemari. Sampai pada tahun 1658, dia berada di Konstantinopel dan bertemu dengan seorang Yahudi bernama Abraham Yahini yang mengkonfirmasi kemesiasan Sabbatai. Abraham Yahini membuat tulisan berjudul Kebijakan Agung Salomo yang isinya kurang lebih seperti ini. Saya, Abraham, dikurung di dalam gua selama 40 tahun, dan saya sangat heran bahwa waktu mujizat tidak tiba. Kemudian, terdengar suara yang menyatakan, seorang anak laki-laki akan lahir pada tahun Ibrani 5386, kepada Mordekai Zevi, dan dia akan disebut Sabbatai. Tahun Ibrani 5386 adalah tahun 1626 Masehi.
dia akan merendahkan naga besar itu. Dia, Mesias sejati, akan duduk di atas tahtaku. Dengan adanya tulisan itu, Sabbatai memilih Tesalonika sebagai pusat, dan mendeklarasikan diri sebagai Mesias. Di situ, dia melakukan berbagai ritual mistik, dan mendapatkan banyak pengikut. Tetapi, para rabi yang dipimpin oleh Rabi Hia Abraham, mengusir dia dari Tesalonika. Dari situ, dia berpindah-pindah lagi ke Alexandria, Athena, Konstantinopel, Yerusalem, dan Smyrna. Sampai pada tahun 1660, dia menetap di Kairo Mesir selama 2 tahun. Di Kairo ini, Sabbatai berteman dengan seorang Yahudi kaya bernama Rafael Joseph Halabi, yang mempunyai posisi tinggi di bawah pemerintahan Ottoman. Rafael Joseph menjalani kehidupan pertapa, termasuk berpuasa, mandi dengan air dingin, dan mencambuk dirinya sendiri di malam hari, dan menggunakan kekayaannya yang besar untuk amal. Dia membiayai hidup penganut Talmud dan Kabalah yang miskin. Bahkan, konon, katanya ada 50 orang yang makan di meja dia setiap hari. Rafael Joseph kemudian menjadi promotor yang mendukung klaim Sabbatai sebagai Mesias secara keuangan. Sekitar tahun 1663, Sabbatai pindah ke Yerusalem dan melakukan berbagai ritual pertapaan seperti puasa dan lainnya. Dia sering bernyanyi sepanjang malam, sering berdoa dan menangis di kuburan orang-orang bijak, dan sering membagikan makanan kepada anak-anak di jalan, sehingga pengikutnya semakin banyak. Pada saat itu, orang-orang Yahudi di Yerusalem sangat membutuhkan uang untuk membayar pajak pemerintah Ottoman yang sangat berat. Karena orang-orang itu tahu bahwa Sabbatai didukung oleh Rafael Joseph, mereka meminta Sabbatai untuk minta uang kepada Rafael Joseph untuk bayar pajak. Rafael Joseph memberikan uang, dan hal ini membuat popularitas Sabbatai semakin meningkat. Pada tahun 1648 sampai 1657, terjadi pemberontakan Chmielnicki di Polandia, yang mengakibatkan banyak warga sipil yang terbunuh, khususnya orang Katolik dan Yahudi. Pada saat itu, ada seorang anak yatim piatu Yahudi bernama Sarah, yang ditemukan oleh orang Kristen, dan dikirim ke sebuah biara untuk dirawat. 10 tahun kemudian, ketika Sarah berusia 16 tahun, dia melarikan diri ke Amsterdam, lalu ke Livorno. Menurut laporan, di Livorno Sarah menjalani hidup sebagai pelacur. Ketika kisah tentang Sarah ini sampai ke Sabbatai, dia mengirim orang ke Livorno untuk mengambil Sarah. Kemudian, Sabbatai dan Sarah menikah di rumah Rafael Joseph. Pernikahan Sabbatai dan Sarah ini ditafsirkan sebagai penggenapan dari kisah Nabi Hosea, dan hal ini membuat pengikut Sabbatai menjadi semakin banyak. Ketika dia kembali ke Yerusalem, dia melewati kota Gaza, dan bertemu dengan seseorang yang bernama Nathan Benyamin Lewi. Nathan dari Gaza ini, kemudian menjadi tangan kanan Sabbatai, dan sangat aktif. Nathan menyatakan diri sebagai Elia, yang telah bangkit untuk mengumumkan kedatangan Mesias. Pada tahun 1665, Nathan mengumumkan bahwa zaman Mesianik akan dimulai pada tahun 1666 dengan penaklukan dunia tanpa pertumpahan darah. Mesias akan memimpin 10 suku Israel yang hilang kembali ke Tanah Suci, dengan menunggang seekor singa, dengan naga berkepala 7 di rahangnya. Tetapi, para rabi Yerusalem tidak setuju, dan mengancam untuk mengucilkan para pengikut Sabbatai. Ketika Sabbatai menyadari bahwa hal itu terjadi, dia batal ke Yerusalem, dan kembali ke Smyrna. Dalam perjalanannya, Sabbatai disambut dengan antusias di Aleppo. Ketika dia sampai di Smyrna, ternyata dia mendapatkan sambutan yang meriah juga. Pada saat tahun baru Yahudi 1665, Sabbatai menyatakan diri sebagai Mesias di sinagoga, dengan tiupan trompet, dan teriakan, "Hidup Raja kami, Mesias kami." Kemudian, para pengikutnya mulai menyebut dia dengan gelar, Amirah. Amirah berasal dari, Adoneinu Malkeinu, Yarum Hodo, yang artinya, Tuhan dan Raja kami, yang mulia ditinggikan. Semenjak itu, Sabbatai mulai dianggap sebagai pemimpin masyarakat, dan mempunyai kekuasaan. Dia sampai bisa mencopot pemimpin rabi di Smyrna bernama Ernla Papa, dan menggantinya dengan Chaim Ben Veniste. Orang-orang Yahudi dan para rabi terkenal di Italia, Jerman, dan Belanda, mulai menjadi pengikut Sabbatai. Isu tentang orang-orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian dan mendirikan negara Israel semakin kencang. Bahkan, komunitas Yahudi Avignon di Prancis bersiap untuk beremigrasi pada musim semi tahun 1666. Dukungan kepada Sabbatai ini sebenarnya bukan karena siapa Sabbatai, tetapi karena sekitar 100.000 orang Yahudi digenosida oleh pemberontakan Chmielnicki di Polandia. Jadi, pada saat itu, orang-orang Yahudi putus asa, dan sangat ketakutan di Eropa, sehingga pindah ke Palestina, menjadi harapan keselamatan bagi orang-orang Yahudi.
Seorang sekretaris Sabbatai yang bernama Samuel Primo menyebarkan surat ke semua komunitas Yahudi atas nama Mesias, seperti ini. Putra Elohim yang sulung, Sabbatai Zevi, Mesias dan penebus bangsa Israel, untuk semua putra Israel. Damai. Karena kamu telah dianggap layak untuk melihat hari besar, dan penggenapan firman Tuhan oleh para nabi, ratapan dan kesedihanmu harus diubah menjadi kegembiraan, dan puasamu menjadi sukacita. Karena kamu tidak akan menangis lagi. Bersukacitalah dengan lagu dan melodi, dan ubah hari yang sebelumnya dihabiskan dalam ratapan dan duka, menjadi hari Yobel, karena aku telah muncul. Surat edaran ini menimbulkan pro dan kontra, karena ini berarti Sabbatai menghapus ibadah puasa. Pada awal tahun 1666, Sabbatai meninggalkan Smyrna, menuju Konstantinopel, atau yang sekarang disebut Istanbul, Turki. Di situ, Sabbatai dipenjara, karena beredar ramalan dari Nathan Benyamin Lewi, bahwa Sabbatai akan mengenakan mahkota sultan, ketika di Konstantinopel. Di dalam penjara, Sabbatai diperlakukan dengan baik, karena dia mempunyai banyak pendukung yang kaya. Namun, di luar penjara, beredar isu bahwa Sabbatai melakukan mujizat di dalam penjara. Hal ini membuat berbagai komunitas Yahudi semakin berharap banyak kepada Sabbatai sebagai Mesias penyelamat. Setelah 2 bulan di penjara di Konstantinopel, Sabbatai bersama beberapa temannya dipindahkan ke kastil penjara di negara bagian Abidos. Karena Sabbatai telah tiba pada hari sebelum Paskah, dia menyembelih seekor domba Paskah untuk dirinya sendiri dan para pengikutnya, dan memakannya dengan lemaknya. Ini adalah suatu pelanggaran terhadap hukum Yahudi. Tetapi, Sabbatai berkata, "Terpujilah Tuhan, yang telah memulihkan kembali apa yang dilarang." Di dalam penjara Abidos, hidup Sabbatai sangat mewah seperti seorang raja, karena didukung oleh para pendukungnya dari berbagai negara. Kisah kehidupannya semakin dibesar-besarkan, dan disebarkan di kalangan Yahudi Eropa, Asia, dan Afrika. Hampir di setiap sinagoga, inisial Sabbatai dipasang, dan disisipkan doa untuk dia seperti ini. "Pujilah Tuhan dan Raja kami, Sabbatai Zevi, yang suci dan benar, Mesias dari Elohim Yakub." Gambar Sabbatai dan formula kabalistiknya dicetak bersama dengan gambar Raja Daud di sebagian besar buku doa. Hal ini menimbulkan kegemparan besar di berbagai negara, sampai pemerintah harus turun tangan. Pada suatu ketika, ada 2 orang tokoh Yahudi Polandia berkunjung ke penjara Sabbatai dan memberitahukan bahwa di negara asal mereka, ada seorang nabi yang bernama Nehemia HaKohen. Sabbatai memanggil nabi ini untuk datang, dan mereka bertemu pada awal September 1666. Tetapi, ternyata nabi ini tidak sejalan dengan Sabbatai. Dan para pengikut Sabbatai berniat untuk membunuhnya. Kemudian, Nehemia pergi ke Konstantinopel, bertemu dengan Kaimakam, atau gubernur di situ, dan memberitahukan tentang ambisi Sabbatai. Kaimakam ini memberitahukan hal tersebut kepada Sultan Mehmed keempat, dan Sabbatai dipindahkan dari Abidos ke Adrianopel. Di situ, wazir atau menterinya memberikan Sabbatai 3 pilihan. Yang pertama, keilahiannya diuji dengan hujan panah. Jika para pemanah meleset, berarti keilahiannya terbukti. Yang kedua, ditusuk dengan batang kayu, dari pantat tembus ke mulut, lalu dipajang. Yang ketiga, masuk Islam. Keesokan harinya, pada tanggal 16 September 1666, Sabbatai menghadap Sultan, menanggalkan baju Yahudinya, mengenakan sorban Turki di kepala, dan masuk Islam. Karena senang, Sultan memberikan gelar Effendi kepada Sabbatai, lalu mempekerjakannya sebagai penjaga pintu, dengan gaji yang besar. Sekitar 300 orang pengikut Sabbatai, termasuk istrinya, juga ikut masuk Islam. Kemudian, kelompok mualaf baru ini diberikan julukan sendiri, yang disebut Donme. Sabbatai disuruh mengambil istri kedua, untuk memperkuat bukti dia masuk Islam. Dan beberapa hari kemudian, dia menulis surat kepada komunitas Yahudi di Smyrna, "Elohim telah menjadikan saya seorang Ismail. Dia telah memerintahkan, dan telah selesailah hari ke-9 pembaruan saya." Masuknya Sabbatai ke Islam, menghancurkan orang-orang Yahudi, terutama para pengikutnya. Orang-orang Islam dan Kristen, bersama-sama mentertawakan orang-orang Yahudi, karena Mesias Yahudi yang sangat diharapkan oleh orang-orang Yahudi di seluruh dunia, untuk membawa orang-orang Yahudi kembali ke Israel, dan membuat negara merdeka, malah menjadi penjaga pintunya Sultan. Namun, masih ada pengikut Sabbatai yang percaya bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Di antaranya, Nathan Benyamin Lewi dan Samuel Primo. Setelah masuk Islam, terkadang Sabbatai berperan sebagai Muslim yang taat dan mengkritik Yudaisme.
Tetapi terkadang, dia berperan sebagai seorang yang beragama Yudaisme. Bahkan, pada tahun 1668, dia masih mengumumkan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapatkan wahyu. Pada pengikutnya berkata bahwa Sabbatai adalah Mesias asli yang bertujuan untuk membawa Muslim masuk Yudaisme. Sedangkan, Sabbatai sendiri berkata kepada Sultan bahwa dia bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi masuk Islam. Yang manapun yang benar, Sultan mengizinkan Sabbatai untuk bergaul dengan orang Yahudi manapun. Lama-kelamaan, orang Turki bosan dengan kelucuan Sabbatai dan gajinya sebagai penjaga pintu berakhir. Pada tahun 1673, dia diasingkan ke Ulkum dan istrinya meninggal di situ pada tahun 1674. Kemudian Sabbatai masih menikah lagi dengan putri Rabi Joseph filosof dari Tesalonika yang bernama Esther. Menurut beberapa sumber, Sabbatai Zevi meninggal pada tahun 1676. Selanjutnya, para Donma berkumpul dan hidup di Salonika. Mereka menjadi sebuah aliran kepercayaan tersendiri. Pada tahun 1910-an, Yunani merdeka dan mengusir semua orang Islam dari tanah mereka, termasuk para Donma. Sekarang ini, para Donma masih ada dan mereka hidup di daerah Turki. Dari luar, tampilan mereka persis seperti Muslim pada umumnya. Tetapi di dalamnya, apa yang mereka percaya dan jalankan adalah ritual mistisisme Yahudi. Nah, pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah tidak usah terlalu parno dengan isu akhir zaman dan Mesias Yahudi. Mesias gagal Yahudi seperti Sabbatai ini bukan hanya dia seorang. Masih ada Mesias-Mesias gagal Yahudi lainnya yang tercatat di dalam sejarah. Dan isu akhir zaman adalah topik yang kita harus hati-hati sekali, karena sejarah mencatat bahwa yang sering menggunakan topik ini adalah Mesias palsu dan Nabi palsu, supaya orang-orang takut dan menjadi pengikut mereka. Kita tahu dari perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh yang ada di dalam Matius 25, ayat 1-13, bahwa Yesus akan datang telat. Oleh karena itu, yang penting bukan mikirin kapan Yesus akan datang, tetapi apakah kita punya minyak yang cukup, supaya pelita kita tetap menyala sampai Yesus datang. Artinya, daripada kamu mikirin tentang kapan akhir zaman, lebih baik kamu mikirin bagaimana seharusnya kamu hidup sebagai orang Kristen yang benar. Karena kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang, dan kita bahkan tidak tahu kapan kita akan mati. Yang kedua, banyak orang yang menilai benar atau salah, dari menang atau kalah. Sebagian orang Yahudi menjadi pengikut Sabbatai dan mengakui dia sebagai Mesias, karena Sabbatai menjanjikan kemenangan bagi orang Yahudi dari penjajahan Ottoman. Tetapi, ternyata, Sabbatai gagal dan menjadi penjaga pintu Sultan. Sebagian orang Yahudi sadar bahwa mereka salah dalam hal menafsirkan Sabbatai sebagai Mesias, tetapi sebagian lagi masih ngotot bahwa Sabbatai adalah Mesias yang dijanjikan. Orang-orang yang ngotot ini tidak bisa menerima bahwa dirinya salah karena ego dan harga diri. Sabbatai berbeda dengan Yesus, karena Yesus tidak pernah menjanjikan orang Israel merdeka dari orang Romawi, tetapi menjanjikan kebangkitan dari kematian berulang-ulang sebelum dia disalibkan. Yesus mengatakan apa yang akan dia lakukan, dan dia melakukan apa yang telah dia katakan. Ini yang membedakan Yesus dari Mesias-Mesias dan nabi-nabi lain, dan ini adalah alasan kenapa kita percaya kepada Yesus. Karena Yesus dapat dipercaya. Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sampai hari ini, karena Yesus tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak mau Mesias yang bangkit dari kematian, tetapi maunya Mesias yang menang perang secara fisik, dan meningkatkan ego dan harga diri orang Yahudi. Mereka tidak mau Yesus, yang menaklukkan Romawi, dalam waktu 300 tahun setelah kebangkitannya dari kematian, tanpa menumpahkan darah satu orang Romawi pun. Mereka tidak paham, bahwa pemenang yang sejati, adalah yang menang tanpa berperang. Mereka tidak mau Yesus, yang sampai saat ini memerintah berbagai bangsa di dunia, karena Yesus mengajarkan untuk melayani. Sedangkan, mereka maunya dilayani. Karena mereka mengira, bahwa yang dilayani adalah pemenang, dan yang melayani adalah pecundang. Sedangkan, Yesus mengajarkan bahwa orang yang lebih besar, adalah orang yang lebih melayani. Dan mereka tidak suka dengan perintah, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagi mereka, mengasihi musuh dan berdoa bagi para penganiaya, adalah sesuatu yang menjatuhkan ego dan harga diri. Selain itu tidak cocok dengan keinginan untuk balas dendam. Mereka tidak paham, bahwa jika kamu bisa mengasihi musuh, dan berdoa bagi mereka, berarti kamu jauh lebih kuat daripada musuhmu. Mereka tidak paham bahwa dengan begitu, berarti kamu menganggap musuhmu adalah anak kecil, yang perlu dikasihani. Dan dengan mengasihi musuhmu, kamu memenangkan hati mereka.
Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita, mengasihi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Rancanganmu